5 derajat, 8 derajat tuh. Belum apa-apa aja udah 10 derajat, teman-teman. 10 derajat. Ini pakai mode normal. Belum gue pencet yang sport. Defaultnya tuh selalu eco. Defaultnya tuh. Sekali lagi, ini gue nggak bilang ini tes tanjak ya, nanti gue diomelin sama teman-teman. Itu mah bukan tes tanjak, mas. Oke, gitu. Jadi guys, mobilnya sudah dicuci bersih, eksterior sudah bersih, interior sudah bersih dan wangi. Tadi di Zerone Japan yang cabang Bolagung. Jadi kalau sudah bersih gini, kalau buat dipakai review kan sudah enak ya. Memang gue sengaja bersih dulu baru kita review. Dan hari ini gue bakal tes tanjakan. Cuma memang gue sendiri, berarti bukan tes tanjakan lah ya. Bikin POV driving aja deh, berkendara di pegunungan Tompe Gunung. Ya, bukan tes tanjak. Kalau tes tanjak diisi full penumpang. Yaudah, kita POV driving aja. Rasa berkendara dari Xpander Cross ini seperti apa? Di jalan cor-coran kayak gini, cenderung memang agak sedikit kayak agak keras. Tapi nggak terlalu empuk juga sih. Ini penting banget buat teman-teman. Ini gangnya agak nyaru, jadi hati-hati buat teman-teman yang keluar gang. Lihat kiri kanan, aman, lancar. For your info, jalan ini kalau ke belakang sana itu adalah menuju ke rumah Bupati Pati Sudewo. Jalannya itu halus banget. Unik ya, yang dari Kayen menuju ke Tambak Romo Gabus itu berantakan jalannya. Ini halus banget. Udah tahun 2025 loh, harusnya semua jalan provinsi manapun itu ya, kabupaten manapun harusnya sudah halus. Ya dong, pajak yang dibayarkan itu kan banyak banget sebenarnya. Jadi setelah gue berkendara ini kurang lebih hampir seminggu pakai Xpander Cross ini. Pertama, first impression itu adalah naik mobil ini tuh lega, lapang, empuk dia tuh ya kan, empuk, lega banget, suspensi nggak bikin mabok. Terutama anak gue tuh yang belakangan, bukan bermaksud membandingin, tapi ini bercerita versi gue yang sehari pakai ya. Kayaknya semenjak gue pakai balance dumper, ras gue tuh malah jadi semakin stiff gitu loh. Tapi akibatnya tuh jadi kayak anak gue sering kayak mabok kayak gitu ya. Di sini dia no komplain, gue juga nggak ngerti. Nanti kita tes lagi gue jalan lagi deh. Kayak perasaan nggak sekeras itu kok gitu loh. Ya di sini yang pasti tuh lega kabinnya. Terus berasa mewah juga karena joknya kan sudah kulit ya kan, namanya kulit original sama yang buatan kayak third part itu kan beda banget ya. Ini lebih halus. Jadi gini, kemarin ada yang komen di YouTube gue adalah masih worth it gak sih 350 jutaan ke atas tapi dapet Xpander Cross yang no ADAS. Gue bilang, jadi gini loh, selling point dari si Xpander ini sama seperti brand Jepang pada umumnya ya. Bengkelnya tuh ada sampai di daerah-daerah pelosok dan segala macam, dan kayak teknisi bengkel dan segala macam lebih familiar dengan brand-brand Jepang saat ini ya, masih worth it lah gue bilang gitu. Udah gitu desainnya itu soal selera kan, orang banyak yang suka. Gue nggak tahu kenapa ketika gue bawa mobil ini tuh banyak orang ngeliatin ini. Gue nggak tahu apa karena modelnya atau karena warnanya. Itu resale value dan segala macam. Dan orang itu tidak mungkin tidak jual, udah pasti. Nggak mungkin nggak jual. Mungkin paling cepet 3 tahun udah jual. Paling cepet ya. Mungkin ada yang 5 tahun atau yang lebih gitu. Dan perlu buat catatan juga, setidaknya mobil itu kalau lebih dari 10 tahun tidak tercover asuransi. Jadi saran gue kalau udah lebih dari 10 tahun, kalian mending ganti model baru. Kalau sampai 10 tahun banget ya. Gitu sih. Nih ngelewatin jalan-jalan rusak kayak gini, ini cukup nyaman, tidak mabok nih. Tapi jujur gue pakai mobil ini tuh kayak rada sayang gitu loh. Terlalu bagus untuk ukuran sebuah SUV gitu loh. Meskipun kita tahu ya basicnya kan memang dari MPV kan, basicnya dari Xpander Ultimate. Tapi so far so good kok. Average BBM ini karena dari kemarin gue banyak idling, stop go 10,3, padahal ini bukan di kota yang macet-macetan ya. 10,3 guys. Sekarang kita reset, nanti gue bakal jalan ke pegunungan itu kira-kira 1 banding berapa. Buat kalian yang mau mampir ke Tombe Gunung, kalian ketik aja Tombe Gunung, nanti kalian masuk, ada gapura sini ketutupan sama pohon nih. Nih, ada gapura di sini warna merah. Desa Wisata Kedumulyo. Nah, ini tinggal masuk aja. Kalian ambil yang lurus. Agak kanan ya maksudnya ya. Jangan yang kiri. Kiri bisa juga sih, tapi kan muter-muter ya. Kita lurus aja. Dan di sini tuh sangat sinematik banget. Kalau kalian misalkan mau ngambil
footage B-roll di sini atau mau pakai drone itu bisa banget sebelah sini nih. Ini lurus terus. Cuma jalannya memang kayak cuma muat satu mobil jadi harus gantian gitu. Nah ini kan lewatin jalan-jalan rusak ya, lihat ya. Ini cukup nyaman loh. Ini ada polisi tidur, rem sedikit. Oke. Nggak sekeras ras sih. Tapi kalau misalkan dibilang bandel-bandelan, mana bandelan ras? Gue masih pegang ras. Udah gitu kan dia juga RWD kan. Jadi di sini harus ekstra sabar sebenarnya di jalan ya, mau dimanapun, di kota, di desa. Kalau misalkan lagi mau papasan ya kalian harus gantian. Karena nggak bakal bisa. Harus salah satu mundur. Ini di jalan aspal. Aspalnya ini nggak halus ya, nggak halus banget ya. Suara ban tuh kayak masih kedengeran, tapi cukup aman, cukup sopan gitu loh. Mobil gue lebih berisik guys, sumpah. Ini tekanan angin depan kemarin gue isi 33, belakangnya 38 karena kemarin diisi 4 orang dewasa, 3 bocil pada saat kerah tahu kudus kan. Nih dipakai kenceng tuh enak nih guys. Dipakai kenceng tuh enak ini mobil ini. Wow. Itu ada tukang apa itu? Es teh. Wong Tulus. Wah, ada jualan es teh pakai mobil. Ih, seru juga ya. Nah, ini perbukitannya tuh yang kemarin gue ambil pakai drone ya. Cuman jujur, gue nyetir sambil bawa drone nggak bisa, dan gue pakai drone nggak gitu pinter, teman-teman. Mohon maaf kalau footage jelek ya. Tapi gunungnya menurut gue indah banget. Cuman sayangnya pas dilalah gue kesini tuh pohon jagungnya sudah ditebangin semua. Kalau pas nggak ditebang itu hijau banget. Footage-nya bagus banget. Ini zaman gue sekolah dulu, zaman SMP tuh sering main di sini. Ini tanjakannya kan nanti ada berapa derajat, nanti akan muncul di sini. Pitch tanjakannya berapa di sini. Kemarin sih kalau nggak salah cuma 13 ya, kalau nggak salah ya, 13 derajat. Dan ini adalah Matic CVT. CVT yang katanya tuh buat nanjak nggak kuat dan segala macam. Memang sebenarnya kalau CVT itu lebih cocok buat dipakai di perkotaan. BBM-nya nanti pasti lebih irit, transmisinya lebih halus, gitu loh. Alasannya kenapa sih mobil-mobil sekarang sudah pakai CVT? Karena mereka juga ngelihat kayak di ini ya, di lingkungan Indonesia itu, maksudnya di jalan Indonesia kan sudah semakin halus ya, semakin maju ya. Jadi ya sudahlah improve gitu. Karena kan sekarang orang cari mobil tuh pertama nggak ada lah orang cari mobil tuh yang boros, pasti cari yang irit, kecuali memang tertentu ya, orang mungkin cari tenaga. Kita ini bakal belok kanan sini teman-teman. Teman-teman nanti bisa perhatiin di sini tanjakannya. Semoga ini kelihatan ya. Sudah mulai nanjak di sini. Tuh. Hati-hati, rawan kecelakaan. 5 derajat, 8 derajat tuh. Belum apa-apa aja udah 10 derajat teman-teman. 10 derajat. Ini pakai mode normal. Belum gue pencet yang sport. Defaultnya tuh selalu eco. Defaultnya tuh. Sekali lagi, ini gue nggak bilang ini tes tanjak ya, nanti gue diomelin sama teman-teman. Itu mah bukan tes tanjak mas. Oke, POV driving aja. Apakah cukup pede gitu loh bawa Xpander Cross ke pegunungan? Ya pede-pede aja. Ini masih pakai mode eco. Ini gue nggak terlalu kick down banget ya. Oh. Ini biasa aja. Nanti kan sebenarnya kayak transmisi kan dia akan ngatur sendiri. Tapi kalau kalian merasa kayak agak kurang nanjak, kurang kuat, nanti kalian bisa pencet ini yang ada di sini samping sini, itu berubah jadi mode sport. Ini kan agak berat ya, kita pencet mode sport. Tuh berubah. Kick down dia nanti otomatis langsung. Tuh, lebih bertenaga tuh. Kayak gitu ya cara pakainya ya. Atau kalau misalkan masih merasa aduh, ini masih kayak agak kurang kuat, kalian bisa pakai geser ke L, tapi ini di sport aja masih kuat kok. Kalau udah nggak kuat aja. Jadi di sport tuh kalau nggak salah kayak memanipulasi RPM gitu loh kalau nggak salah tuh ya. Gue baca-baca tuh ya. Tuh cukup mudah, simple. Kemarin kan sempat gue tes tanjak kan berapa? 4 orang dewasa juga kemarin kan aman kok. Sama 2 atau 3 bocil kemarin ya kuat kok di sini. Sama kemarin gue bawa yang 3 galon. Terus ada yang komen, mas stop and go udah kok, cuman nggak on cam aja. Udah gak ya.
Sebisa mungkin gue bikin kayak tes-tes gini sejujur mungkin ya teman-teman ya. Karena ini bukan iklan berbayar, ini bukan endorse. Literally ini bener-bener kayak gue pinjem mobil sama Mitsubishi, gue pengen merasakan. Jadi selama ini kan gue cuma review-review doang. Jadi gue nggak pernah kayak pengalaman. Ya udah ini pengalaman. Udah, ini kan agak ngeden kan kalau pakai mode sport. Balik lagi, jadi mode eco ya. Tuh kayak gini. Jadi kanan kiri ini adalah tombak gunung ya daerah. Ini banyak ditanamin jagung biasanya guys. Udah tuh aman, nyaman. Konsumsinya 11,2 km per liter. Tapi kalau misalkan yang licin, berbatu, gue masih belum berani sih kalau bawa ini ya. Masih belum sepede kalau gue bawa ras, jujur aja. Kalau ras kan RWD juga gitu kan. Nggak sepede kalau pakai ras memang, tapi ini udah kayak tanjakan paling ini deh, ini paling tinggi. Ini sudah sampai depan lagi tuh, nanti itu masuk ke desanya teman-teman. Expander yang cross sekarang sudah dilengkapi dengan DRL, dan Ultimate kalau nggak salah sudah dikasih DRL juga deh. Terus tuh lampu seni itu letaknya di bawah, itu DRL. Perlampuan, headlamp, terus fog lamp juga sudah LED semua, cuman belum dilengkapi dengan auto high beam, ya kan. Tapi desain kita setuju ya semua ya, ini desainnya sangat futuristik, sangat ganteng, ya, sangat ganteng. Yang sekarang Expander ini tuh di sini dia tuh udah kerem gini, terus udah ada kamera run view monitor yang sekarang cukup bening, dan yang baru sekarang tuh desain dari bumper depannya tuh beda banget dengan Expander yang lama. Dia ngunci sendiri, ngunci ngelipat dia. Itu unlock dia akan spinnya tuh akan ngelipat kayak gini. Belum ada fitur ADAS-ADAS juga, dan nggak afdol kalau kita nggak ngasih lihat tampilan dari mesinnya seperti apa. Mesinnya 1500 cc, Mifec, tenaganya sekitar 104, torsinya sekitar 141 Nm. Ini mesinnya dipakai juga sama Exforce teman-teman ya. Berbeda dengan yang si Desinator pakai mesinnya Eclipse kalau nggak salah. Layout mesinnya seperti ini, bersih ya, karena tadi gue udah cuci bersihkan termasuk kap mesinnya. Sudah dapat peredam mesin juga, ini juga sudah dicat rapi ya, udah kelihatan rapi kan. Terus air intake cukup tinggi setinggi ini. Layout mesinnya seperti ini, dan ini maticnya transmisi CVT yang lebih halus. Pokoknya kalau dipakai berkendara tuh nggak endut-endutan gitu loh, smooth banget, yang bikin BBM-nya cukup irit. Kemarin pas gue pulang kampung ketemu 15,2 km per liter, sedangkan di MID itu ketemunya 15,9, berarti selisihnya sekitar 0,7, masih batas wajar sih gue bilang. Oke, kita keliling sebentar ya. Nih teman-teman lihat dari tampak depannya kayak gini, ini eye catching banget loh, karena dia mobil low SUV. Arc wheelnya juga bahan dop, termasuk side skirt, terus ada set body molding gitu. Profil bannya tuh, dia 205, 55 ringnya 17, cakramnya cuma depan doang. Tapi yang bedain ini sama beberapa, oh ya, Ultimate sekarang udah pakai juga sih, namanya Active Yaw Control. Tadinya yang Ultimate kan nggak ada, ini ada Active Yaw Control. Jadi ngebantu pada saat kalian bermanuver tuh bakal lebih nggak limbung. Gampangnya kayak gitu bahasa awamnya. Suspensi berasa menurut gue ini cukup empuk, tapi nggak terlalu keras juga. Bannya kebetulan dapat Bridgestone, terus ada window line chrome, ada kameranya di sini uniknya. Jadi kameranya bukan di spion sini, tapi letaknya di sebelah sini. Dan ini ada window line chrome panjang sampai sini. Ini dibikin biar glossy finishingnya. Tidak dikasih kaca ini ya, talang air ya. Roof rail ini roof rail beneran. Mau ngasih lihat sebelah kiri. Tuh, layoutnya sekarang tuh warnanya tuh perpaduan. Bahannya warna biru sama burgundy kayak gini. Airbag sampai di, ada 6 total airbag sekarang. Ini bahannya motif-motif karbon kayak gini. Nih, kita lihat sebentar. Tangki BM letaknya sebelah sini. Gue lupa ya, dia 45 liter atau berapa ya. Cuman kemarin gue isi full. Habis berapa lupa, 100 ribuan sama 200 ribuan gitu. Yang bikin makin manis tuh kacanya dibikin full sampai belakang sini. Ya ini seolah-olah hitam. Seolah-olah kayak nanti kalau kalian pilih yang warna putih jadi kayak seolah-olah floating gitu. Ini tuh sebenarnya bukan spoiler teman-teman ya. Ini bukan spoiler. Lihat kan tuh. Heckman stop lamp, defogger, antena shark fin. Lampunya cakep nih. Pada saat dipencet unlock, lampunya nyala. Ada emblem Expander Cross. Ini desainnya berubah dibanding yang lama. Sensor-sensor, kamera mundur, bagasinya tuh bisa dilipat rata kayak gini baris ketiga ya maksudnya. Terus ada tempat penyimpanan tertutup rapi. Ini agak kosong dan di sini ada tempat dongkrak.
dongkraknya. Jadi rapi banget. Dah. Rapi. Kayak gini. Dijual sekitar 360-an. Kira-kira masih worth it gak sih beli Xpander Cross di tahun 2025? Mungkin gini loh, kalau teman-teman yang pertimbangan adalah bengkelnya ada di mana-mana. Terus harga jual baliknya masih bagus. Ini patut banget dipertimbangkan. Cuman kalau secara fitur, mungkin brand lain banyak yang lebih lengkap. Tapi secara desain, mobilnya sih cukup berhasil banget. Bahkan gue juga gak menyangka kemarin Destinator itu juga cukup laris manis. Nah, kalau ada yang komen, Mas mendingan Destinator GLS atau ini? Tergantung. Kalau ini sudah lengkap, mungkin kalian kalau modif-modif juga apa? Tipis doang kan? Door trimnya sini sudah kulit-kulit semua. Ini ada motif karbon. Di sebelah kanan sini ada pengaturan window. Sebelah sini pengaturan electric mirrornya, engine start. Ini untuk matiin traction control, tempat-tempat cup holder. Ini sudah sabta juga. Kita nyalain ya. Nyalain gue selalu injek rem, pencet start stop. Udah kayak gitu aja. Kalau kalian misalkan mau pakai cara yang 3 kali nggak apa-apa. Tapi ini berdasarkan buku servis, buku manual yang gue baca ya. Setirnya sudah tilt teleskopik, jadi cukup ergonomis. Dan buat kalian pada saat berkendara cukup nyaman nggak nih? Tangan bisa bersandar di door trim. Konsolnya yang gue suka tuh gede banget loh. Bisa buat sandaran tangan juga. Ini gede banget tuh. Kalian bisa buat taruh-taruh ini. Ini gue suka banget loh, konsolnya gede. Jadi nggak nanggung. Kunci bisa taruh sini. Ini tempat cup holder cukup kepake. Cuman sayangnya nggak ada blower-blower AC. Ini ada ini. Tuh, dia sudah dilengkapi dengan wireless charger teman-teman. Jadi handphonenya cukup tinggal taruh ini aja. Tinggal taruh. Dia nanti akan otomatis charge. Port USB, Type C, power outlet. Ini tempat penyimpanan terbuka gitu. LT pakai back auto hold, matic-nya itu PRN-DL. Terus ini ada kayak untuk mode sportnya yang tadi gue coba. AC-nya dia masih manual. Sayangnya belum ada automatic gitu loh. Dia cuma max cool, tapi AC-nya cukup dingin. Headlamp-nya udah bisa Apple CarPlay, Android Auto, dan kameranya sekarang tuh cukup bening teman-teman. Cukup bening banget. Ini semua kelihatan mewah ya. Sudah soft touch, airbag-nya ada 6. Spion dalam di NF biasa. Sayang ya, sun visor nggak ada kaca. Yang ada kaca cuma sebelah kiri doang. Gitu. Meratukan penumpang depan gitu loh. Joknya warnanya seperti ini, bergendi sama nih warna abu-abu. Layoutnya sebelah sini, airbag sampai pilar-pilar kan. Nah, pada saat kalian duduk di sini, ini pilarnya tuh cukup lumayan gede. Tapi spionnya tuh dimundurin, jadi sini masih ada sisa ya. Jadi kalian bisa ngelihat pada saat berbelok gitu ya. Terus meter cluster sudah full digital semua. Dia belum ada kayak TPMS kayak gitu. Tapi yang gue suka, dia tuh ada nih Optitron nih. Kalau kalian merasa keterangan, bisa diredupin. Ini bisa dimatiin kayak gini. Udah, tapi yang gue suka, yang spesial tuh ini ada kayak tampilan pitch tuh, ya kan? Ini di atas permukaan air laut tuh 220 kompas. Ini kayak tanjakan turunan tadi dilihat ini. Ini tampilan Android Auto, barisnya kayak gini. Catatan ini doang. Adjusternya tolong mungkin nanti kalau Xpander ada facelift lagi dikasihin jungkitan ini aja. Ini agak susah nih. Kalau tangannya gede mungkin agak keganggu sih. Tapi overall pada saat di sini posisi duduknya nyaman, cukup lega, dan masuk ke baris kedua dengan wheelbase sekitar 27, 75. Ini berasa cukup lega loh teman-teman. Tuh, cukup lega. Di sini ada port USB, Type C, seatbelt pocket ada 1, 2, 3, banyak banget. Nih, tuh banyak banget. Ini lega banget loh. Tuh. Joknya tentunya sudah ada Esofix, baris sini bisa dirubah jadi armrest, ada tempat cup holder, blower AC ada 2. Jadi nggak usah takut kepanasan, ada hand grip kiri dan kanan. Ini lega banget loh. Jarak kepala ini masih ada sekitar 1 jengkal kurang lebih ya jarak kepalanya ya. Jadi sesekali nggak apa-apa ya. Gue reviewnya itu pakai POV driving. Jadi biar teman-teman tuh nggak bosen reviewnya itu aja. Kalau kayak gini gue ngeditnya juga gampang teman-teman. Guys, reviewnya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian senang. Jadi selama ini gue selalu review doang, nggak ada test drive. Nah, sekarang kan sudah test drive. Udah gitu sampai seminggu lagi ya. Jadi sudah bisa memberikan gambaran kira-kira rasa berkendara seperti apa. Overall pakai mobil ini tuh cukup nyaman, lega, nggak bikin mabok anak gue. Itu testimoninya. Dan sudah berhasil lewatin tanjakan dan segala macam. Ngomongnya sampai berapa? 13 atau 16 derajat juga cukup nyaman. Ya tinggal kalian pinter-pinter. Cuman kalau kayak misalkan ada yang ngomong, Mas coba tanjakan Cikarim, Kerakalan segala macam. Belum ada kesempatan. Mungkin next time ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye dulu dari Tommy Gunung.
Jadi L tuh ibarat kayak gigi satu, dia ada engine brake-nya. Jadi biar menghindari rem kalian tuh panas kayak gitu.